Sekarang semua orang hadir, upacara pembagian dapat dimulai. Semua pesaing akan mempertahankan jumlah yang mereka miliki selama penyisihan. Gurumu seharusnya sudah memberitahumu bagaimana tahap akhir akan berlangsung, jadi lelaki tua ini akan langsung sampai ke poin utama. Sekarang, pengundian lot dapat dimulai. Setiap orang akan berada dalam kelompok. Setelah pengundian undian ini, Anda akan langsung berangkat ke stadion tempat pertandingan pertama akan berlangsung. Saat dia berbicara, bola kristal besar muncul dari peron. Bola kristal ini setidaknya berdiameter 1 meter. Transparan, itu berisi 60 bola kecil berwarna kuning, masing-masing berisi beberapa karakter. Bola kristal itu dikelilingi oleh 6 pilar kristal di udara, dengan karakter 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atasnya. Tanpa satu gerakan pun yang dapat dilihat dari sesepuh itu, bola-bola kecil berwarna kunyit di bola kristal mulai berkedut, dan langsung mengikuti. Satu demi satu bola kecil mulai bergerak dengan kecepatan yang membuat mereka sulit untuk dilacak dengan mata telanjang, sebelum tepatnya jatuh ke dalam 6 pilar kristal ini. Jelas, karena mereka agak berjauhan, karakter pada bola pada dasarnya tidak dapat dilihat, tetapi kecuali dari Keyer, semua pesaing di aula bisnis resmi ini membuka mata lebar-lebar, mencoba menemukan nomor mereka sendiri di pilar kristal ini. Dengan cepat, semua 60 bola kecil memasuki pilar kristal, tepatnya ada 10 bola di dalam masing-masing dari 6 pilar. Penatua di atas panggung mulai berbicara dengan suara tumpul, "Saya adalah Master Aula Kuil Prajurit, kalian dapat memanggil saya Ren Wokuang. Pengundian surat suara akan dilakukan di lantai 2 gedung. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, mari kita mulai sekarang." Lantai 2, Ruo Shui berkata dengan suara lembut, "Semuanya seperti biasa, silakan mulai kapanpun Anda mau, Kepala Aula." Ren Wokuang tersenyum, saat dia sedikit mengangguk, melihat ke arah lantai 2 dan maju menuju pilar kristal. Tanpa gerakan yang berbeda darinya, 10 bola kecil oranye melompat, secara mengejutkan sejajar dan membentuk barisan yang melayang di depannya. Tahap akhir, grup pertama, pertandingan kalian akan berlangsung di Stadion Ksatria Stadion Besar Aliansi. Kelompok pertama akan terdiri dari Ksatria nomor 1, prajurit nomor 2, prajurit nomor 67. Mendengar Ksatria nomor 1, tatapan Long Hao Chen langsung tertuju pada Yang Wenzhao. Kelompok pertama jelas milik Yang Wenzhao. Dia berharap dia bisa berada di grup yang sama dengannya, tapi sayangnya, ternyata tidak seperti ini. Namanya tidak muncul di daftar grup pertama. Sekarang daftar kelompok pesaing pertama telah terungkap, berdiri. Anggota staf akan membawa kalian ke stadion untuk memulai pertandingan pertama turnamen round robin ini. Yang Wenzhao perlahan bangkit, dan pergi di bawah pimpinan anggota staf dari aliansi. Tepat sebelum pergi, dia dengan sengaja melihat ke sisi Long Hao Chen dan Keyer. Matanya tampak agak menyesal, sama seperti Long Hao Chen ingin menantangnya sekali lagi, dia ingin menantang Keyer, kali ini dalam pertarungan habis-habisan. Tahap akhir grup kedua, pertandingan kalian akan berlangsung di Stadion Peiyihir Stadion Besar Aliansi. Daftar pesaing kelompok kedua, Ksatria nomor 98, Assassin nomor 1, Pendeta nomor 18, Penyihir nomor 1. Mendengar angka 98, Li Xin merasa gugup dan bersemangat. Melihat sekeliling, dia berkata dengan suara rendah kepada Long Hao Chen, "Lil, bro, siapa assassin nomor 1 ini menurutmu?" "Seorang assassin dari langkah kelima. Apakah saya punya kesempatan?" Secara bersamaan, dia melirik Lin Xin. Lagi pula dia bukan penyihir nomor 1. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, kamu pasti akan baik-baik saja, bergembiralah." Keyer masih duduk di sana, sedingin sebelumnya. Kecuali sejak dia sendirian dengan Long Hao Chen, dia biasanya seperti itu. Sementara Ren Wokuang mengikuti anggota staf ke stadion penyihir, Lin Xin buru-buru berdiri, dan Lin Xin yang berada di sisi lain Long Hao Chen juga. Keyer juga berdiri. "Aku akan pergi dulu." Keyer memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen ingat dengan jelas bahwa di kelompok kedua, hanya ada satu assassin dan itu adalah assassin nomor 1. Suara Keyer, setipis gossamer, terdengar di telinga Long Hao Chen,
hati-hati selama kompetisi. Jangan terluka lagi. Setelah pertandingan, aku akan menunggumu di tempat itu. Wah, adik kecil Keyer, jadi kamu sebenarnya adalah assassin nomor 1. Ayo, aku menarikmu. Lee Sin terus terang dan bersemangat, dan tanpa sedikit pun pengekangan, dia menarik tongkat bambu Keyer dan berjalan maju bersamanya. Keyer terkejut sesaat, tetapi begitu dia memikirkan fakta bahwa dia adalah kakak perempuan Long Hao Chen, dia segera mengikutinya. Lin Xin mengusap dahinya, dan dengan senyum pahit, dia berkata, sakit kepala. Sepertinya keberuntungan tidak akan selalu ada di pihakku. Kelompok kedua ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Lin Xin jauh lebih terinformasi daripada pesaing lainnya. Assassin nomor 1 sebenarnya adalah gadis buta kecil sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kabarnya, assassin langkah kelima ini telah menantang 11 pesaing lain pada saat yang sama selama kualifikasi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Kekuatan macam apa itu? Ada juga pendeta nomor 18 ini, yang berakhir sebagai peringkat pertama kualifikasinya. Saat hati Lin Xin terasa suram, Long Hao Chen juga melihat kepala botak mengkilap di depannya berdiri. Perawakan yang tinggi dan kuat ini membuatnya terlihat sangat tidak seperti seorang pendeta, saat dia mengambil langkah besar, berjalan bersama dengan anggota staf. Mayoritas mutlak dari para pesaing bersukacita tentang berita sedih ini, karena tanpa diragukan lagi, pembantaian akan terjadi di antara anggota kelompok kedua ini. Assassin nomor 1, penyihir nomor 1, yang pertama bernomor 2 dari 6 kuil besar berada dalam kelompok yang sama, dan yang lainnya juga tidak lemah. Orang-orang yang paling senang adalah mereka yang berasal dari kuil assassin. Tak satu pun dari mereka berada di grup yang sama dengan Keyer, jadi suasana hati mereka saat ini cukup mudah ditebak. Tahap akhir, grup ketiga, pertandingan Anda akan berlangsung di Stadion Prajurit Ksatria nomor 97, Prajurit nomor 23, Assassin nomor 13, Assassin nomor 16, Assassin nomor 18, Assassin nomor 24. Di antara 10 pemuda ini, tiba-tiba ada 4 assassin. Selain itu, yang lain juga tidak lemah. Pesaing pertama milik kuil spiritual misterius ini, dan juga pesaing kedua kuil penyihir. Keempat assassin itu berdiri, segera menuju ke arah anggota staf, tetapi wajah mereka yang telah dipenuhi dengan kegembiraan beberapa saat sebelumnya langsung menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat. Itu benar, mereka tidak berakhir di kelompok Keyer, tetapi siapa yang mereka lihat? Meskipun kuil assassin dan kuil ksatria menyegel informasi mereka, para assassin yang berhasil masuk 10 besar ini semuanya adalah elit di antara para pemuda kuil assassin dan mereka semua secara alami menerima bimbingan dari seorang master yang kuat. Mereka samar-samar mendengar tentang berita yang mengguncang kedua kuil selama beberapa hari terakhir ini. Justru karena kakak perempuan nomor 1 ini pergi untuk menyerang pesaing tertentu yang berasal dari kuil ksatria, dan dia melakukannya demi pesaing lain dari kuil ksatria. Tanpa ragu, justru ksatria nomor 97 inilah yang berdiri di depan mata mereka. Melihat Long Hao Chen dan wajahnya yang tampan yang bisa sejauh digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan, para assassin ini mempertahankan tebakan mereka. Hati mereka melolong dalam kesedihan, karena mereka tahu bahwa jika mereka menang melawan ksatria nomor 97 ini, dan melukainya dalam prosesnya, tidak akan. Long Hao Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan para assassin ini. Saat dia berjalan maju menuju anggota staf, dia mengamati beberapa pesaing wanita. Yang paling dia perhatikan adalah 2 gadis. Yang kecil dan halus tampak seperti dia bahkan lebih kecil darinya, dan memiliki penampilan yang terlihat sangat lemah. Ketika dia sesekali mengirim pandangan penasaran ke pesaing wanita yang lebih tua ini, dia tampak agak malu-malu. Apa yang dia kenakan adalah gaun penyihir berwarna biru yang eksotis. Gadis lain jauh lebih tinggi, tingginya melebihi 1,7 meter dan rambut hitamnya membentuk pintail yang rapi dan gesit. Dengan penampilannya yang cantik, dia tampak ramping dan menyenangkan. Namun, di punggungnya ada perisai yang sangat besar. Karena perisai ini bahkan lebih tinggi darinya, dia hanya bisa meletakkannya di punggungnya, secara horizontal.
Selain puncak perisai ini, kedua sisinya melengkung, hampir berbentuk bilah. Kedua kurva ini bertemu satu sama lain, mengambil bentuk jarum tajam. Dari kelihatannya, perisai ini seperti semacam pisau tajam yang sangat besar. Tempat paling tebal dari perisai ini kira-kira selebar 1 kaki, dengan 9 paku di sekelilingnya. Ruang luar benar-benar kosong, dan penggunaannya misterius. Seberapa berat perisai ini? Seorang ksatria seperti Long Hao Chen merasa takut dengan pemandangan ini, gadis ini membawanya seolah-olah itu bukan apa-apa. Istana kantor aliansi tidak jauh dari stadion besar aliansi, dan dengan cepat, mereka tiba di stadion prajurit. Pengundian-undian terus berjalan, menentukan grup yang tersisa untuk kompetisi. Pertandingan akan berlangsung selama 9 hari di setiap grup, dengan 5 pertandingan setiap hari. 10 pesaing akan bertarung melawan orang yang berbeda di setiap hari kompetisi. Peringkat itu akan tergantung pada jumlah kemenangan. Setelah yang pertama dan kedua ditentukan, peringkat ketiga juga bisa memiliki kesempatan untuk memasuki turnamen round robin melawan mereka yang termasuk dalam 16 besar. Karena ini adalah turnamen round robin, pengundian surat suara tidak begitu penting, dan setelah menyelesaikannya, pertempuran pertama dari tahap akhir akan segera terjadi. Pertandingan seleksi perburuan iblis bahkan lebih dingin selama tahap final daripada kompetisi. Sudah ada jauh lebih sedikit orang yang duduk di peron, hanya 6 orang. Namun, para pesaing tidak tahu bahwa ke-6 orang ini berasal dari 6 kuil besar, dan bertugas mengawasi jalannya kompetisi. Sebelum secara resmi dimulai, kelompok 10 Long Hao Chen menerima daftar lain. Di atasnya, tidak ada nomor, hanya nama, dan lawan pertama Long Hao Chen adalah anggota kuil assassin, bernama Xing Xuan. Nama ini terdengar sangat feminin, tetapi pada kenyataannya, itu adalah seorang pemuda kecil dengan penampilan yang menyedihkan. Pertandingan pertama, Long Hao Chen vs Xing Xuan. Pertandingan mungkin dimulai, semua wasit adalah pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-7. Melihat pakaian mereka, sepertinya hari ini, wasit adalah raja perang dari langkah ke-7. Dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, Long Hao Chen berjalan ke stadion. Di grup ini, ada banyak orang dari kuil assassin, 4 di antaranya. Ada juga 2 pendeta, tetapi hanya 1 orang dari semua kuil lainnya. Dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelompok kedua, Long Hao Chen merasa bahwa keberuntungannya tidak buruk, dan bahwa dia memiliki peluang besar untuk berakhir di 2 besar. Karena stadion tidak cocok dengan penampilan assassin, 4 pilar yang dapat menyembunyikannya akan didirikan, untuk menjamin kompetisi akan adil. Apa yang tidak diketahui adalah bahwa mekanisme tertentu digunakan untuk membentuk satu demi satu pilar tebal, mereka langsung keluar dari tanah, mengirimkan suara berderak. Mereka akhirnya berhenti berkembang setelah tumbuh setinggi 15 meter. Kehadiran 4 pilar yang membutuhkan 2 orang untuk sepenuhnya mengepung mereka sangat menguntungkan bagi para assassin. Jika bukan karena mereka, di stadion yang luas dan datar ini, mereka tidak memiliki cara untuk menampilkan sebagian besar kecepatan, kemampuan menghindari, dan penyembunyian mereka. Xing Xuan kecil menggerakkan matanya, menatap Long Hao Chen dengan tatapan hati-hati. Dia dalam hati mengeluh, kenapa apakah saya lawan pertamanya? Tolong biarkan orang lain beralih dengan saya, setidaknya untuk membiarkan saya melihat reaksi kakak perempuan nomor 1. Mari kita lupakan saja, dan selidiki pertandingan. Pertandingan dimulai. Seiring dengan suara keras wasit, Xing Xuan tidak mundur, siluetnya langsung berkelap-kelip sebelum menghilang di balik pilar. Bagi seorang assassin yang luar biasa, yang paling penting adalah tidak pernah membiarkan lawan mengetahui lokasi pastinya. Long Hao Chen berdiri di sana, tanpa mengikutinya. Kabut emas terangkat di sekelilingnya, berputar di sekitar tubuhnya, dan berkelap-kelip, sambil memancarkan kilau lembut. Justru kekuatan penyimpanan. Dalam kelompok ketiga, dia adalah satu-satunya ksatria. Akibatnya, lawannya sama sekali tidak tahu apa gaya bertarungnya. Kekuatan penyimpanan ini bukanlah keterampilan yang umum digunakan, jadi bahkan di dalam kuil ksatria, banyak orang tidak mengetahuinya, apalagi orang yang datang dari kuil lain.
Kecuali penyihir yang membawa tanda pagar dua dan prajurit wanita yang membawa perisai besar, orang lain bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Long Hao Chen. Pada saat Long Hao Chen menggunakan kekuatan penyimpanan, dia pindah sampai batas tertentu. Perisai bercahaya di tangan kirinya menutupi dadanya sementara pedang cahaya di tangan kanannya miring sejajar ke tanah. Dengan satu kaki ke depan dan yang kedua ke belakang, dia mengambil sikap yang akan memberinya waktu reaksi terbaik. Xing Xuan disembunyikan di balik pilar. Setelah dengan cepat menjauh, dia memperhatikan gerakan Long Hao Chen. Dia tidak mengenali skill kekuatan penyimpanan tapi persepsi para asasin sangat tinggi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Long Hao Chen menjadi semakin berbahaya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kemampuan yang dia gunakan adalah kemampuan yang semakin kuat semakin lama bertahan. Sangat tidak mungkin bagi orang lemah untuk dapat memasuki tahap akhir. Xing Xuan segera mengalihkan pikirannya dari kakak perempuan nomor 1, dan segera merespons menggunakan naluri pertempurannya. Saat sosoknya berkelap-kelip, dia sudah melompat ke langit, tiba di sebelah pilar yang terletak di sisi kiri punggung Long Hao Chen. Saat dia melompat, selaput yang terbuat dari kulit muncul di kedua lengannya. Ini adalah peralatan khusus milik asasin, yang disebut sayap pertahanan yang memungkinkannya meluncur dari jarak dekat. Itu juga bisa digunakan untuk menangkis serangan lawan, dan merupakan salah satu peralatan favorit yang digunakan oleh asasin di bawah langkah ke-6. Menahan napas. Keterampilan ini adalah kursus wajib bagi para asasin. Xing Xuan saat ini seperti daun pohon, dan tidak mengeluarkan suara apapun saat dia jatuh ke tanah. Dia mendekati Long Hao Chen dari belakang, tidak hanya dengan cepat, tetapi juga tanpa menyebabkan getaran sedikit pun di udara. Long Hao Chen telah mempertahankan postur pertahanan aslinya selama ini, saat dia menggunakan kekuatan penyimpanan. Kabut berwarna kuning keemasan yang mengelilinginya tampaknya menjadi semakin mengintimidasi. Xing Xuan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah berada di punggung Long Hao Chen, akan menyerang. Dua belati hitam pekat muncul, satu di masing-masing tangannya. Tangan kirinya mengarah lurus ke punggung Long Hao Chen, sementara tangan kanannya mengarah ke lehernya. Secara alami, jika Long Hao Chen tidak bereaksi, dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, itu adalah pertandingan, bukan pertarungan kematian atau kehidupan. Dalam sepersekian detik, saat Xing Xuan hendak menyerang, Long Hao Chen bergerak. Dia dengan cepat melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kanannya, hanya setengah langkah, dan segera, bahunya berkedip saat dia berbalik ke sisi kirinya. Sementara itu, kaki kanannya berfungsi sebagai titik tumpu bagi tubuhnya untuk dengan cepat berbalik, menghadap Xing Xuan yang sebelumnya berada di punggungnya. Gesekan Xing Xuan secara alami tidak berpengaruh, dan belatinya yang menusuk ke arah punggung Long Hao Chen kebetulan menyerempet baju besinya, menghasilkan percikan api di atasnya, tanpa mengenai tubuhnya. Pusat gravitasi Long Hao Chen tidak sedikit pun goyah saat dia mengeluarkan skill ini. Perisai radian hanya berkilau dengan intens, saat lingkaran cahaya yang kaya langsung meluas ke depan, berubah menjadi perisai besar dengan ketinggian 2 meter, langsung menabrak Xing Xuan. Langkah kelima. Dalam sepersekian detik, Xing Xuan menemukan tingkat kultivasi Long Hao Chen melalui kekuatan tangguh dari skill miliknya. Hanya ada satu penjelasan, bahwa Long Hao Chen berada di langkah kelima. Dia tidak bisa memikirkan hal lain, karena tubuhnya langsung meringkuk, memancarkan energi spiritual saat kedua belatinya melesat ke depan dengan kecepatan ringan, langsung menusuk Radiant Shield. Xing Xuan dikirim terbang. Karena kultivasi Long Hao Chen telah secara resmi menembus batas langkah kelima, muatan perisai, yang terbuat dari energi spiritual cair ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa diblokir oleh Xing Xuan, bahkan tanpa penambahan efek kekuatan penyimpanan. Tubuhnya dikirim terbang seperti korban ledakan. Tetapi seorang asasin juga memiliki beberapa poin kuat, dalam waktu singkat, setelah menjadi korban serangan intens ini, Xing Xuan mengambil kesempatan untuk melompat pergi, memanfaatkan dorongan yang mencengangkan. Setidaknya, dia tidak mengalami cedera berat. Penyerangan keterampilan ksatria dari langkah kelima. Long Hao Chen tidak berhenti di situ. Gesit seperti angin dan terik seperti api,
seluruh tubuhnya meluncurkan serangan tampak seperti sambaran petir, dan langsung membidik lawannya. Sebuah bilah yang terbuat dari cahaya memenuhi atmosfer, itu adalah tepi cahaya keemasan yang diluncurkan, dorongan cahaya. Pada saat ini, Xing Xuan tidak memiliki dukungan apapun di tengah udara, semakin menambahkan fakta bahwa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa karena serangan itu. Bagaimana serangan ini bisa mudah dihindari? Jika dia terkena duri cahaya dari ksatria langkah kelima Long Hao Chen ini, pertandingan itu pasti akan berakhir sebagai kekalahannya. Tingkat pelatihan Xing Xuan luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan semua talenta muda lainnya, dan fakta bahwa dia berhasil melalui penyisihan bersaksi tentang fakta bahwa dia sama sekali tidak lemah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia mengulurkan tangan kirinya, mengulurkan sayap pertahanannya. Mengandalkan kemampuan, defleksi cepat, sayap pertahanannya, dia menghindari bahaya sedikit, menghindari duri cahaya Long Hao Chen. Tepat setelah kedua kakinya mendarat di tanah, dia langsung menghilang di balik pilar batu. Wajah Long Hao Chen tampak tiba-tiba menjadi tercengang, tetapi dia tidak segera mengejar dan menyerang. Kakinya berhenti, dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, dia menggunakan sekali lagi kekuatan penyimpanan. Melihat penampilannya yang tenang dan acuh tak acuh, jelas bahwa dia tidak khawatir sedikit pun. Tersembunyi di balik pilar, Xing Xuan mengambil seteguk besar setelah seteguk besar udara. Pantas saja. Tidak heran jika dia bisa menjadi teman kakak perempuan nomor 1 KR. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima. Pada langkah yang sama, asasin yang bertemu ksatria sebagai lawan mereka sudah dirugikan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kasus di mana ada kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka. Dia sangat beruntung selama bentrokan tatap muka ini. Dan meskipun lawannya tampak fokus untuk menyimpan, dia sama sekali tidak terkejut dengan serangannya. Saya tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi dalam pertarungan, saya mungkin memiliki kesempatan kecil memikirkan hal ini. Xing Xuan tidak keluar, tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Anda, bahkan jika energi spiritual yang Anda kumpulkan bersama tumbuh semakin tangguh, apa gunanya jika Anda tidak dapat menemukan lokasi saya? Berpikir sampai saat ini, Xing Xuan berbalik ke arah yang berlawanan, berdiri, tanpa rasa malu di tempat yang sama, tanpa bergerak sedikit pun. Long Hao Chen tampaknya dia tidak sedikit pun khawatir tidak dapat menemukan lokasi lawannya. Dia tidak hanya mempertahankan kekuatan penyimpanannya, dia juga menutup kedua matanya, sedikit demi sedikit. Seluruh stadion segera tenggelam dalam keheningan. Namun, wasit tidak menghentikan pertarungan semacam ini untuk dilanjutkan. Sebagai raja perang dari langkah ketujuh, dia secara alami memahami keterampilan kekuatan penyimpanan. Begitu Long Hao Chen akan menyia-nyiakan seluruh energi spiritual internalnya, jika dia tidak segera meluncurkan serangan itu, energi spiritualnya secara alami akan tersebar, dan dapat mengakibatkan dia kalah dalam pertandingan ini. Wasit ini tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang Long Hao Chen rencanakan untuk dilakukan. Apa yang tidak dia mengerti adalah alasan mengapa Long Hao Chen berdiri tak bergerak dan terus menyimpan kekuatan. Apa gunanya bertindak seperti ini? Xing Xuan yang tersembunyi selama ini mengamati tindakan Long Hao Chen. Semakin dia mengawasinya, semakin dia merasa tidak berdaya. Seluruh tubuh Long Hao Chen sudah berkilauan dalam warna emas karena kekuatan penyimpanan. Esensi cahaya yang kaya yang berkumpul di sekelilingnya ini benar-benar menakutkan, serangan yang akan mengikutinya benar-benar akan menjadi sangat tirani. Xing Xuan tidak memilih pilihan lain, dia hanya bisa menyembunyikan dirinya, terus-menerus menggunakan skill assassin, menahan nafas karena dia tidak berani bergerak sedikit pun. Selain itu, melihat mata tertutup Long Hao Chen, dan memikirkan kembali serangan tirani Keyer sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan kekuatan serangan yang masuk. Begitu saja, waktu terus berlalu, menit demi menit, detik demi detik, kekuatan penyimpanan Long Hao Chen berlanjut dan sudah berlangsung selama 2 menit. Pada saat ini, Long Hao Chen akhirnya memulai langkah selanjutnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar di sekitar, dia mengangkat pedang cahaya di tangannya. Semburan putih menyala meletus dari bilahnya,
dan dalam waktu satu tarikan napas, pedang cahayanya telah berubah menjadi warna pijar. Pedang suci. Karena konsentrasi besar energi spiritual yang dikumpulkan oleh kekuatan penyimpanan pada saat dia menggunakan pedang suci, energi yang tersimpan sepertinya sudah berkurang secara drastis. Tatapan Long Hao Chen melesat ke arah pilar. Sepertinya dia sedang melihat targetnya melalui itu. Masih tersembunyi, Xing Xuan sangat melonggarkan napasnya. Pilar yang dilihat Long Hao Chen berada di arah yang berlawanan dibandingkan dengan miliknya. Meskipun kekuatan yang ditampilkan Long Hao Chen sebelumnya sangat besar, jika kekuatan penyimpanan miliknya ini terbuang sia-sia seperti itu, bahkan dia akan kehilangan kesempatan untuk menang atas lawannya. Paling-paling, pertandingan akan berakhir sebagai seri, dan dengan cara ini, tidak perlu takut akan kebencian yang masuk dari kakak perempuan nomor 1. Saat Xing Xuan merencanakan dalam pikirannya, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen akhirnya ditebang. Cahaya putih yang menyala-nyala berubah menjadi tepi cahaya besar yang memenuhi atmosfer, tetapi yang mengejutkan Xing Xuan adalah bahwa meskipun Long Hao Chen melihat ke arah lain, tepi cahayanya yang diarahkan tepat menunjuk ke arahnya. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menemukanku? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Xing Xuan. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menghindarinya? Hanya surga yang tahu betapa kokohnya pilar ini, dan serangan cahaya suci, yang dihasilkan oleh pedang suci, Long Hao Chen ini bahkan membuat Raja Perang ini merasakan tekanan yang mengancam. Jangankan Xing Xuan, tekanan semacam ini bahkan mempengaruhi pikiran bawah sadar seorang Raja Perang, meninggalkan di dalam benang ketakutan. Kedua kaki mengerahkan kekuatan untuk bergerak maju, ke arah pilar batu, saat Xing Xuan memercik, mencoba menghindari serangan Long Hao Chen. Namun, pada saat ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba bersinar dengan sinar merah, terbang ke arah Xing Xuan, karena tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan merah di sekelilingnya. Keterampilan ksatria dari langkah ke-6, kunci. Bahkan Yang Wenzhao, dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-5, menemukan keterampilan mode kunci ini cukup mengancam, apalagi Xing Xuan yang tingkat kultivasinya cukup kalah dengan Long Hao Chen. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan menghindarnya, skill penguncian selesai dalam sekejap, dan serangan pedang suci langsung memutar udara, bertujuan untuk menyerangnya saat Long Hao Chen mengejarnya. Bagi para asasin, yang paling ditakuti adalah keterampilan penguncian yang digunakan oleh para ksatria. Ketika seorang asasin berlatih ke langkah ke-6, mendapatkan kemungkinan mempelajari skill gaib, dia masih akan dilawan oleh skill penguncian. Namun, sama seperti penguncian berwarna merah ini yang cepat muncul, itu juga cepat menghilang. Setelah berkelap-kelip sesaat, lampu merah ini menghilang. Karena Xing Xuan terus terbang menjauh, serangan cahaya suci tidak memiliki target untuk dijangkau, dan hanya bisa menyebar di tanah. Kotoran kuning tiba-tiba menjadi cerah, membuat pemandangan yang menakjubkan muncul di mata pesaing lainnya. Di tanah, jurang besar setinggi 15 meter dan besar 10 meter muncul, dan semua kotoran kuning di sekitarnya berubah menjadi coklat, jelas dari efek serangan terik bercahaya unsur cahaya. Aura intens dari atribut cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tanah. Saat kedua kaki Xing Xuan menyentuh tanah, matanya berbinar dengan tatapan bingung yang tak terbatas. Dalam sepersekian detik, dia merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Melihat sekeliling, begitu dia melihat jurang yang sangat besar ini, pakaiannya mulai basah oleh keringat dingin. Jika serangan tirani seperti itu mengenai tubuhnya, dia takut bahkan tidak akan ada tulang yang tersisa darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen telah secara sukarela menghapus penguncian sehingga serangan ini tidak akan benar-benar jatuh ke tubuhnya. Benar-benar ketakutan dan sangat gugup, dia membiarkan kata-kata ini tergelincir, "Aku mengakui kekalahanku, terima kasih telah bersikap lunak, laki-laki kakak perempuan." Seperti yang diharapkan, dia mengakui Long Hao Chen tetapi sebutan ini membuatnya benar-benar heran, laki-laki kakak perempuan. Apa itu laki-laki kakak perempuan? Victory, Long Hao Chen. Wasit menyatakan Long Hao Chen sebagai pemenang pertandingan ini, saat dia mengirimkan tatapan heran kepadanya.
Pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh ini tidak tahu kemampuan apa yang diandalkan Long Hao